berbincang dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, ini kita tadi fokusnya ke tes kesehatan sebenarnya ya. Ini balik lagi ke tes kesehatan, kalau selama ini memang tidak ada yang tidak lolos. Tapi kalau ada yang tidak lolos seperti apa Kang Ujang? Ya tentu kalau tidak ada yang lolos kan peta berubah dong. Namanya kan nggak lolos. Kalau nggak lolos bisa batal dong. Ya ini berita besar. Ya berita besar. Jadi saya meyakini ya semuanya akan lolos seperti ya tahun-tahun sebelumnya begitu. Jadi saya melihat ya mungkin tadi secara objektif memang kesehatannya bagus, baik semuanya tadi yang kita katakan secara kasat mata gitu kan. Kan tadi kalau tidak sehat ya kenapa nyalon kan begitu. Kalau sakit kenapa mau jadi capres dan cawapres kan begitu. Kalau mereka nyalon artinya kan mereka harus siap dengan ketahanan tubuh ya. Olah pikir juga terkait dengan jasmani dan rohani itu. Karena menjadi capres cawapres sangat berat. Menjadi presiden wakil presiden sangat berat, membangun mengelola ya 200 kurang lebih ya 70 juta jiwa rakyat Indonesia, dan kita negara besar yang tentu tadi harapan rakyat akan ada pada pundak dua presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti. Oleh karena itu ya kenapa Kompas TV menghadirkan tadi soal kesehatan itu menjadi penting. Karena dengan gini Bang, kalau orang sehat itu bisa melakukan apapun. Oke. Apalagi nih seorang presiden wakil presiden. Saya aja misalkan sebagai manusia biasa, sebagai dosen gitu ya. Kalau nggak sehat ya nggak bisa ngajar juga. Kalau nggak bisa sehat kita juga tidak bisa beraktivitas. Kalau tidak sehat kita tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu ya dalam konteks soal tes kesehatan capres-cawapres ini yang akan diumumkan ya oleh KPU, ini menjadi dasar, menjadi penting karena itu dalam konteks penyelenggaraan negara ya tidak lepas dari persoalan kesehatan. Oleh karena itu saya meyakini ya tadi Bang Ihsan katakan akan lolos semua, kan tidak yang lolos karena tadi kalau tidak lolos ada konsekuensi, akan peta berubah dan lain sebagainya. Ya, saya meyakini seperti 5 tahun sebelumnya, lalu ke belakang juga 10 tahun sebelumnya, bahwa ya semuanya lolos, semuanya mengikuti kontestasi ya. Tadi yang penting bagaimana sesungguhnya dokter menilai dengan objektif, dengan independen, dengan integritasnya. Begitu juga hal yang sama dilakukan oleh KPU dengan tanggung jawabnya. Sehingga proses tes kesehatan itu termasuk pengumumannya dinilai oleh publik itu sebagai sesuatu yang objektif. Tidak ada fitnah-fitnah, tidak ada serangan kepada misalkan figur tertentu, capres tertentu yang diduga A, B, C lain sebagainya itu penting. Tadi untuk menghindari hoax, untuk menghindari tuduhan, untuk menghindari fitnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi saya meyakini ketika ketiga capres-cawapres itu dinyatakan lolos, ya memang betul-betul objektif mereka adalah capres-cawapres yang sehat secara jasmani dan rohani. Oke, Kang Ujang, kalau kita kembali ke sejarah kita di 2004, pemilu 2004 yang diikuti 6 pasangan calon presiden, calon wakil presiden, salah satu calon tidak dinyatakan lolos. Itu terjadi pada capres Gus Dur, Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud. Itu dinyatakan tidak lolos tes kesehatan oleh tim dokter dan juga KPU saat itu. Itu pernah terjadi dan artinya pemeriksaan kesehatan oleh KPU tidak formalitas saja. Ya itu tadi. Saya meyakini dari awal kan, tim dokter, karena yang meriksa dokter, KPU hanya rekomendasi gitu. Artinya tim dokter, KPU bekerja dengan penuh integritas. Karena tadi kalau mereka kerja main-main ya, memanipulasi hasil misalkan, itu kan tentu berdampak, berefek dalam konteks proses demokrasi ini. Artinya saya meyakini ya ketika beliau adalah orang yang ahli di bidangnya, artinya dokter itu kan disumpah, lalu KPU juga ahli-ahli ya dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan sudah disumpah juga. Artinya pasti mereka akan bekerja dengan objektif dan terbaik ya untuk bisa tadi lolos atau tidak meloloskan pasangan capres-cawapres itu. Jadi saya meyakini ya dalam konteks hari ini ya, dalam konteks saat ini ketika tadi ada pengalaman seperti tadi, saya meyakini mereka akan objektif. Dokter akan objektif, lalu juga KPU juga akan objektif sehingga proses tadi pemilu ini tidak ada sakwa sangka. Misalkan ada tuduhan, kan sekarang mudah hoax tadi. Mudah orang mencaci, mudah orang memfitnah. Oleh karena itu untuk menghindari soal
fitnah, penerbangan hoax dan lain sebagainya, maka integritas dari dokter, integritas dari penyelenggara pemilu menjadi penting. Itu yang harus dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Ya, walaupun nanti tidak diumumkan secara detail oleh tim dokter dan juga KPU, tapi hasil pemeriksaan yang sudah dilewati di RSPAD beberapa hari yang lalu ini nantinya akan dirapat plenokan oleh KPU dan juga akan diumumkan. Kita akan langsung lihat suasana di Komisi Pemilihan Umum, Kang Ujang. Yuk, siap. Sudah tampak ramai, sudah terlihat ada aktivitas yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum. Kabarnya sore ini akan disampaikan hasil tes kesehatan untuk tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah melewati tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, saudara. Tadi Fedriska Ananda menyampaikan, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda menyampaikan tim dokter dari RSPAD sudah menyerahkan hasil tes kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto dan dibawa siang tadi ke kantor Komisi Pemilihan Umum untuk dirapatkan dalam rapat pleno KPU dan akan disampaikan hasilnya ke publik pada sore ini. Kita masih menunggu KPU yang akan menyampaikan hasil tes kesehatan. Tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Sebelumnya ada rencana hasil tes kesehatan akan disampaikan KPU pada pukul 14 atau pukul 2 siang hari ini. Namun hingga pukul 14:49 KPU belum juga menyampaikan hasil tes kesehatan. Dan kita juga sama masih menunggu, Kang Ujang, kalau terkait dengan tes kesehatan ini pernah ada yang tidak lolos, Gus Dur dan juga calon wakilnya saat itu. Artinya tes kesehatan dilakukan dengan benar dan juga tidak formalitas saja. Terkait dengan independensi dokter yang melaksanakan tugasnya dan juga KPU, harusnya bisa dipercaya oleh publik. Ya harus bisa ya, karena begini Bang, misalkan ketika MK kredibilitasnya hancur gitu ya, maka lembaga-lembaga negara ini harus bisa dijaga integritasnya itu. Seperti tadi tim dokter, RSPAD, lalu KPU ini penting. Sehingga instrumen-instrumen yang mensupport demokrasi ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu betul-betul memang tadi bisa dipercaya oleh publik. Karena ini kan public trust ya. Ketika begini kalau hasil pemilu lalu prosesnya juga tidak bagus, ada manipulasi, tidak independen, tidak objektif, maka hasilnya juga tidak akan bagus. Hasilnya tidak akan dipercaya oleh publik. Kan pemilu itu soal kepercayaan. Kepercayaan masyarakat menitipkan suaranya ya kepada pemenang kan. Makanya yang mayoritas itulah yang menang karena kepercayaan publiknya tinggi terhadap capres-capres tertentu. Oleh karena itu tadi ketika banyak persoalan di bangsa ini ya, maka setiap lembaga negara termasuk tadi tim dokter dan KPU sebagai penyelenggara apalagi itu harus betul-betul menjaga integritasnya itu, independensinya. Yang paling penting itu profesionalismenya. Jadi oleh karena itu saya melihat ya saya meyakini dari awal ya kan tadi dari awal kita di sini di tempat ini di breaking news ini bahwa sejatinya mereka itu mampu dipercaya oleh publik. Dan saya meyakini juga mereka tidak akan menggadaikan ya, integritasnya hanya gara-gara soal tes kesehatan itu. Oleh karena itu ya ada pengalaman tadi di pemilu sebelumnya yang juga tidak lolos, maka saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh tim dokter dan KPU adalah betul-betul bekerja dengan tadi independen, dengan profesional dan berintegritas. Itu karena marwah yang harus dijaga dalam konteks menjaga demokrasi di pemilu ini. Kalau tidak mohon maaf akan runtuh kepercayaan publik. Kalau sudah runtuh kepercayaan publik maka ya pemilik itu akan terdelegitimasi gitu. Ini kan menjadi persoalan. Nah, sedangkan kita ingin menghadirkan sosok pemimpin capres-cawapres yang menang itu yang memiliki legitimasi yang tinggi, yang dipercaya oleh publik. Maka prosesnya harus baik. Maka prosesnya harus bisa dipercaya. Maka prosesnya harus bisa dipertanggungjawabkan termasuk dalam konteks tes kesehatan ini. Nah ini menjadi tanggung jawab tim dokter dan KPU untuk bekerja ya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu yang harus dijaga.
Kalau 2004 Gus Dur dan Marwah Daud pernah tidak lolos, Kang Ujang, dan di sana Abdurrahman Wahid tidak terima dan juga menggugat hasil keputusan dari tim dokter dan juga KPU. Itu terkait dengan indikatornya memang tidak diceritakan secara detail. Kenapa tidak diceritakan secara detail saja agar ini tidak bisa menjadi prasangka buruk? Ya mungkin tadi soal rekam jejak medis pribadi itu kan memang tidak bisa disampaikan, rahasia, privasi itu yang saya tahu ya, karena saya pernah medical check up di kampus gitu ya, di klinik tertentu gitu, itu tidak bisa kita sendiri yang tahu dan sifatnya rahasia gitu untuk kepentingan sendiri gitu. Oleh karena itu saya meyakini apa yang terjadi 2004 lalu gitu terkait dengan Gus Dur dan Marwah Daud ya, yang tidak diloloskan ya oleh tim dokter termasuk oleh KPU, tentu kenapa tidak dibuka? Saya meyakini bahwa itu adalah terkait dengan rahasia pribadi tentang rekam jejak medis seseorang atau tokoh tertentu. Ya memang ada keinginan dari publik kenapa tidak dibuka saja sih, agar tidak ada sakwa-sangka. Tetapi ada kode-kode etik ya yang harus dijaga memang oleh tim dokter maupun KPU, sehingga tadi ya Gus Dur menggugat lain sebagainya tetap saja tidak muncul gitu ya, katakanlah kesalahan terkait dengan kesehatannya itu, apa yang mengganggu kesehatannya itu. Tetapi saya meyakini ya saya sih tidak menyalahkan siapapun, tentu tim dokter mungkin juga sudah bekerja dengan maksimal dan objektif, seobjektif mungkin, karena kan kalau membalikan keadaan yang sehat jadi sakit, yang sakit jadi sehat, ini justru menjadi problem. Oleh karena itu dalam konteks membangun bangsa, termasuk menjaga kualitas demokrasi dan pemilu kita, maka persoalan tadi soal lolos tidak lolos itu ya kita serahkan ke tim dokter yang memang bekerja dengan keahliannya yang berintegritas begitu. Dan sesuai standar yang sama untuk 3 pasangan baca pres dan juga baca pres. Itu ada unsur keadilannya di situ. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami masih menantikan hasil tes kesehatan yang akan disampaikan KPU, dan saat ini KPU masih melakukan persiapan untuk menyampaikan hasil tes kesehatan yang sudah dilalui pasangan baca pres dan bacawa pres. Anda dapat menyaksikan pengumuman hasil tes kesehatan di program Kompas TV lainnya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.